Selamat siang, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya Trias Oktavina Sugiarto, NIM 20B10029, akan mempresentasikan perbedaan dari SNI 1729 2002 dan SNI 1729 2020. Untuk perbedaan yang pertama, itu ada pada tegangan plastis. Berdasarkan SNI 1729 2002, untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif, balok yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc aksen dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekan efektif penampang plat beton. Kuat tarik beton dalam hal ini itu diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar FB dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Nah, untuk SNI 1729 2020, untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan FB baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diabaikan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc aksen, dengan Fc aksen adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,95 Fc aksen diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek dari pengekangan beton itu sendiri. Untuk perbedaan yang selanjutnya itu ada pada distribusi tegangan elastis. Mohon maaf, ini kebalik, yang sebenarnya yang 2002 ini, ya ini yang 2020. Jadi menurut SNI 1729 2002, distribusi tegangan elastis pada penampang ditentukan dengan menganggap distribusi regangan beton dan baja yang linier pada penampang komposit. Tegangan yang bekerja pada baja atau beton tersebut merupakan hasil perkalian antara regangan yang terjadi dengan modulus elastis baja atau E, atau modulus elastis beton atau EE, di mana kuat tarik beton itu diabaikan. Tegangan maksimum pada baja tidak boleh melebihi FB, sedangkan tegangan tekan maksimum pada beton tidak boleh melebihi 0,85 Fc aksen. Nah, untuk jenis balok hibrida komposit, tegangan maksimum pada sayap penampang itu tidak boleh melebihi FYF. Namun, tegangan pada badan penampang itu boleh melebihi regangan lelehnya. Nah, pada kondisi seperti ini, tegangan pada badan penampang diambil sebesar FYW. Nah, untuk tegangan elastis menurut SN 2020 itu untuk metode distribusi tegangan elastis, kekuatan nominal harus ditentukan dari superposisi tegangan-tegangan elastis untuk keadaan batas selesainya baja atau hancurnya beton. Nah, selanjutnya itu ada di bagian kuat lentur negatif. Nah, berdasarkan SNI 1729 2002, sebagai alternatif, kuat lentur negatif rencana PBMN dapat dihitung dengan mengambil PB sebesar 0,85 dan momen N yang besarnya ditentukan berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Selama ini tuh dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada balok baja mempunyai penampang kompak yang diberi pengaku yang memadai, sebagaimana yang didefinisikan pada butir 8. Yang kedua ada plat beton dan balok baja di daerah momen negatif harus disatukan dengan penghubung geser. Dan yang ketiga ada tulangan plat yang sejajar dengan balok baja di sepanjang daerah lebar efektif plat beton harus diangker dengan baik. Nah, menurut SNI 2020, itu alternatif atau kekuatan lentur negatif tersedia harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Nah, untuk keadaan batas releh atau momen plastis dengan PB itu sebesar 0,90 dengan batas yang harus dipenuhi seperti A. Balok baja adalah
penampang kompak, dan berbaris secara memadai sesuai dengan bab F. Yang kedua ada angkur baja stand berkepala atau angkur kanal baja menyambungkan slab ke balok baja pada daerah momen negatif. Dan yang ketiga ada tulangan slab yang paralel pada balok baja disalurkan di lebar efektif slab. Selanjutnya itu ada pada kuat lentur positif berdasarkan SNI 2002. Kuat lentur positif rencana PBMN ditentukan sebagai berikut. Untuk yang A itu untuk H per TW kurang dari sama dengan 1,680 dibagi akar FYF dengan Pi B sebesar 0,85 dan MN dihitung berdasarkan distribusi tegangan basis pada penampang komposit. Untuk yang B itu untuk H per TW lebih besar dari 1,680 dibagi akar FYF dengan PB sebesar 0,90 dan MN ditentukan berdasarkan superposisi tegangan-tegangan elastis yang memperhitungkan pengaruh tumpuan sementara atau pecah. Nah, berdasarkan SNI 2020, kekuatan lentur positif itu didesain PBMN dan kekuatan lentur positif yang diizinkan yaitu PB dibagi ini yang harus ditentukan untuk keadaan batas selai sebagai berikut dengan PB 0,90. Apabila H per TW kurang dari sama dengan 3,76 akar E per FY, maka momen harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis. Dan untuk yang B, apabila H per TW lebih besar dari 3,76 akar E per FY, maka momen N harus ditentukan dari superposisi tegangan elastis dengan memperhitungkan efek penompangan untuk keadaan batas leleh atau momen leleh. Selanjutnya yaitu ada untuk tinggi nominal dek baja. Nah, jika pada SNI 2002, jika tinggi nominal dek baja lebih besar atau sama dengan 40 mm, maka lebar rata-rata dari gelombang yang ditumpu atau WR tidak boleh kurang dari 50 mm ditambah 4 kali N-1 ds. Untuk penampang dengan jumlah penghubung geser jenis paku itu sama dengan NS pada arah melintang. Dengan ds-nya adalah diameter penghubung geser jenis paku tersebut. Nah, berdasarkan SNI 2020 itu apabila tinggi normal dek baja adalah 1,5 in atau 38 mm atau lebih besar, maka lebar rata-rata atau WR dari hounds atau rusuk yang tertumpu harus tidak kurang dari 2 in atau 50 mm. Untuk angkur baja stand berkepala yang pertama dalam baris transversal ditambah 4 diameter stand untuk setiap angkur baja stand berkepala tambahan. Nah, selanjutnya itu ada penghubung geser. Pada SNI 2022, penghubung geser dapat dari jenis paku baja berkepala dengan panjang dalam kondisi terpasang tidak kurang dari 4 kali diameter atau berupa penampang baja kanal giles. Penghubung geser jenis paku dan penghubung geser kanal harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Massa jenis plat beton yang digunakan pada struktur balok komposit dengan penghubung geser tidak boleh kurang dari 1,5 kg per meter kubik. Nah, untuk SN 2020, diameter angkur baja stand berkepala atau DSA harus 3/4 in atau 19 mm atau kurang, kecuali apabila angkur digunakan semata-mata untuk transfer geser pada strap solid, yang dalam hal ini diameter angkur diperbolehkan 7/8 in atau 22 mm dan 1 in atau 25 mm. Selain itu, DSA tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan logam dasar untuk angkur yang dilas, kecuali apabila dilas ke sayap secara langsung di atas badan. Selanjutnya itu ada kekuatan tarik. Pada SNI 1729-2020,
kawan tarik tersedia komponen struktur komposit terisi beton yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas relay sebagai berikut, di mana PN sama dengan FY kali AS ditambah FYSR kali ASR dengan PT sebesar 0,90. Nah, untuk kawatan tarik ini tuh hanya ada di SNI 2020. Untuk di SNI 2002 itu tidak ada. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.